Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan mata pelajaran fisika hari ini. Kali ini kita akan membahas latihan soal-soal tentang gelombang bunyi. Silahkan berdoa dulu. Kemudian disiapkan modulnya, dibuka uji kompetensi gelombang bunyi kurang lebih di halaman 100, 101 dan seterusnya. Ya, kalau sudah berdoa, marilah kita kali ini membahas satu soal, yaitu soal nomor 9 halaman 101. Di situ diketahui panjang sebuah tali atau dawai 0,9 meter atau 90 cm, kemudian dipetik atau digetarkan, dan di situ terdengar nada atas pertama. Jika soal ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari pada alat musik, ya biasanya itu berupa gitar atau kecapi dan sebagainya, ya kalian bisa melihat di media yang harus kalian buka, ya. Kemudian kalau berupakan alat musik, ya ini saya buat gambar, ya. Ini saya ambilkan gambar, ya. Ini adalah kecapinya. Kalau tali dawai berarti di ujung-ujungnya berupa ujung tetap, ya. Berarti sama dengan waktu kita membahas gelombang stasioner ujung tetap. Jadi selalu terjadi simpul. Dan jika ini dipetik, ya, panjangnya misalkan ini 90 cm dipetik, kemudian terdengar nada atas 1, maka pada tali atau dawai itu akan terjadi satu gelombang penuh. Ya, jadi pada tali terjadi satu gelombang penuh, diingat-ingat itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, berapa kecepatan gelombang bunyi pada tali tersebut? Untuk menjawabnya, kita gambar dulu yang terjadi pada tali satu gelombang penuh itu bagaimana kalau itu pada dawai. Nah, ini adalah talinya, ya. Kemudian ini satu bukit, satu lembah. Nah, ingat, untuk tadi sudah saya beritahu bahwa kalau ini dawai atau pada gitar itu berarti ujung-ujungnya selalu terjadi simpul karena di tali atau diikat, ya. Jadi ini simpul, kemudian perut, kemudian simpul lagi, kemudian perut, kemudian simpul lagi. Nah, inilah yang disebut dengan simpul-simpul, selalu terjadi simpul di ujung-ujungnya karena diikat. Nah, kenapa tidak simpul dan simpul yang pertama? Karena kalau di dalam tali itu hanya terjadi simpul dan simpul perut simpul, ya ini juga simpul dan simpul. Kalau hanya terjadi satu bukit, maka yang terdengar adalah nada dasar. Itu, ya. Jadi kalau ini misalkan 90, kok terjadi setengah gelombang, maka yang terdengar adalah nada dasar. Berhubung di dalam soal itu adalah nada atas 1, berarti panjang gelombangnya, panjang talinya terjadi satu gelombang penuh. Jadi ini simpul, maka di antara simpul dan simpul di ujung-ujungnya ada satu bukit, satu gelombang. Ya, jadi saya ulang, jika pada dawai itu dipetik, kemudian terbentuk satu gelombang penuh, maka nada yang terdengar disebut nada atas 1. Ya, dan kuncinya di ujung-ujung harus terjadi simpul. Nah, setelah tergambar, kalian bisa memahami, maka kita masukkan ke persamaan bahwa V sama dengan F kali lambda. Frekuensinya di soal adalah 300. Nah, panjang gelombangnya sama dengan panjang talinya karena pas terjadi satu gelombang, maka 300 kali 0,9, maka kecepatannya 270 meter per detik.
Nah, itu tadi penyelesaian soal nomor 9 ya. Halaman 101. Selanjutnya soal nomor 2. Saya ambilkan soal nomor 11 halaman 101. Yaitu gelombang bunyi pada pipa organa terbuka. Ya, jadi pipa organa terbuka kalau dibuat dalam bentuk alat musik itu adalah seruling, terompet, dan sejenisnya ya. Di banyak daerah itu banyak sekali variasinya ya. Jika pada pipa organa terbuka itu ditiupkan udara ya dengan kecepatan di situ 340 meter per detik, ternyata pada pipa organa tersebut terdengar nada atas kedua dengan frekuensi 1700 Hz. Yang ditanyakan berapa panjang pipa organa tersebut. Nah, kuncinya hampir sama dengan tali tadi. Kalau di dalam tali itu ujung-ujungnya itu diikat, maka selalu terjadi simpul. Sebaliknya, pipa organa terbuka karena ujung-ujungnya terbuka itu hampir sama dengan ujung bebas, yaitu selalu terjadi perut. Ya, selalu terjadi perut. Maka kalau digambar seperti berikut ya. Kita gambar dulu. Ini adalah seperempat gelombang ya. Ini seperempat gelombang. Terus ini 1,5 gelombang. Kemudian kita tambahkan 1 bukit lagi. Berapa di sini lihat? Berarti ini perut, ini nanti simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul. Karena terjadi di ujung-ujungnya selalu terjadi perut, maka ini ditambahkan seperempat gelombang. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita buat garis bantu ya. Nah, ini saya buat garis bantu yang coklat ini atau yang merah. Kemudian garis bantu yang kedua ada yang garis putus ini di tengah-tengah. Kemudian yang selanjutnya yang merah lagi. Nah, dari sini jelas. Inilah yang akan kita hitung berapa panjang garis merahnya ini sebagai panjang pipa organa. Nah, ini saya ingatkan lagi ya. Ini saya awali ini perut, kemudian ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut, ini simpul, ini perut. Jadi selalu terjadi perut di ujung-ujungnya. Nah, berarti ini berapa gelombang? Sampai di sini 1 gelombang berarti terjadi 1,5 gelombang. Nah, jadi pipa organa kalau ditiupkan udara kemudian terjadi nada atas kedua, maka pada pipa organa selalu terjadi 1,5 gelombang. Nah, nada dasarnya setengah gelombang. 1 gelombang berarti nada atas 1, 1,5 gelombang nada atas kedua, dan seterusnya kelipatan setengah gelombang. Sama dengan tadi juga kelipatan setengah gelombang, hanya saja ini terjadi pada gitar atau kecapi, ini terjadi pada seruling. Nah, sekarang kita hitung berapa panjang pipa organanya. Nah, kita masukkan ke persamaan V sama dengan F kali lambda, ditemukan panjang gelombangnya 0,2 meter. 1 gelombang saja 0,2 meter atau 20 cm. Tentunya jawabannya nanti 1,5 gelombang berarti 30 cm. Nah, dari 30 cm diperoleh dari mana? Selain dari logika, juga dihitung dari ilmu rumusnya, ilmu pastinya, yaitu L sama dengan 3/2 panjang gelombang. 3/2 dari mana? Dari ini, gelombang yang terbentuk. Berapa di sini? 1,5. 1,5 berarti bisa ditulis 3/2 kali panjang gelombangnya. Jadi 3/2 kali lambda kali 0,2 sehingga terbentuk L-nya diperoleh 30 cm. Nah, itu tadi ya jawabannya. Saya mohon untuk kalian jangan hanya absen saja. Ingat ya, jangan hanya absen saja. Kalian seperti ini juga sekolah. Jadi memang sekolahnya masa pandemi itu seperti ini.
Ya, itu pun kalian bisa sambil tiduran, sambil mendengarkan yang lain, ya itu malah lebih, kalau kalian, nilai itu ya ada plus minusnya gitu ya, jangan memikirkan minusnya tapi berpikir positifnya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Itu soal nomor 15 halaman 101. Nah, itu saya modifikasi ya, hasil modifikasi karena apa? Untuk latihan kalian nanti soal asesmen nasional nanti yang mungkin kalian jalani itu adalah berbentuk seperti ini ya, tidak hanya diketahui ditanyakan ini tapi kalian diarahkan ya, diberi stimulus atau diberi ancang-ancang ya, oh nanti kalau saya mengerjakan itu begini-begini gitu ya. Jadi di dalam soal itu saya modifikasi seperti ini. Jadi ada sebuah sumber bunyi, bisa musik, bisa sirine mobil, bisa sirine ambulan, bisa suara orang berteriak, atau suara hewan mengaum, dan selanjutnya. Ya, itu adalah sumber bunyi. Jika sebuah sumber bunyi itu didengar Andara yang berjarak 20 meter. Ternyata Andara itu mempunyai intensitas suara yang didengar Andara itu 50 watt per meter persegi. Itu intensitas yang didengar oleh Andara pada jarak 20 meter. Kemudian suara tadi juga didengar oleh Betty, tetapi jaraknya 40 meter dari sumber bunyi. Didengar juga oleh Charlie pada jarak 50 meter dari sumber. Nah, sekarang yang ditanyakan tentunya Betty dan Charlie itu nanti intensitasnya pasti berbeda. Ya, jadi intensitas suaranya dari sumber bunyi itu yang didengar oleh si pendengar Charlie dan Betty serta Andara akan berbeda. Yang ditanyakan sekarang, berapakah intensitas sirine yang terdengar oleh ketiga siswa tadi atau ketiga anak tadi, Andara, Betty, dan Charlie. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya ya. Penyelesaiannya bahwa intensitas Andara dibanding intensitas Betty dan selanjutnya sama dengan berapa. Kita lihat di persamaannya bahwa intensitas sumber bunyi atau intensitas bunyi itu persamaannya adalah P per 4 pi R kuadrat. Karena di sini Andara, Betty, Charlie, maka saya ganti 1, 2, 3 ya, biar tidak terlalu panjang tulisannya. Berarti I Andara adalah P per 4 pi R1 kuadrat dibanding P per 4 pi R2 kuadrat dan selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita ambil salah satu dulu dari dua persamaan dulu. Jadi I1 dibanding I2, I Andara dibanding I Betty, atau I1 dibanding I3. Tidak bisa I2 dibanding I3 karena I2 dan I3 sama-sama belum diketahui. Jadi kuncinya adalah di I1. Kita buat perbandingan I1 dibanding I2 sama dengan rumusnya untuk I1 apa? P per 4 pi R1 kuadrat dibagi I2, rumusnya P per 4 pi R2 kuadrat. Karena pembilang dan penyebut juga ada pembilang dan penyebut, maka kita buat perkalian ya. Jadi P per 4 pi R1 kuadrat kali dibalik. Jadi 4 pi R2 kuadrat per P. P dan P bisa dihilangkan, 4 pi dan 4 pi juga bisa dicoret. Maka angkanya I1 kita masukkan 50, I2 yang ditanyakan R2 kuadrat adalah jaraknya Betty 40 kuadrat, sedangkan R1 kuadrat adalah jaraknya si Andara yaitu 20 kuadrat. Nah, sehingga diperoleh intensitas Betty atau intensitas kedua adalah 12,5. Jadi lebih kecil atau lebih pelan. Ini secara logika juga bisa diterima. Karena apa? Dari sumber bunyi makin jauh tentunya juga makin pelan suaranya. Nah, jadi dari
realita dan rumus itu ada hubungan. Selanjutnya yang ketiga sekarang, kalau I1 dan I2 sudah ditemukan, boleh kalian menggunakan I1 dengan I3 boleh. I2 dengan I3 juga tidak salah. Nah, sekarang yang ketiga kita cari yang intensitasnya Charlie. Nah, ditemukan I3-nya adalah 8. Lebih lemah lagi, lebih pelan lagi. Sekarang dibuat perbandingan semuanya. Berarti I1 dibanding I2 dibanding I3, I Andara, Betty, Charlie 50 dibanding 12,5 dibanding 8. Kita kalikan 2. Berarti 50 kali 2 100, 12,5 kali 2 25, 8 kali 2 16. Jadi kuncinya 100 dibanding 25 dibanding 16. Itu tadi yang soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4 itu adalah taraf intensitas. Seorang siswa yang bernyanyi adalah taraf intensitas, bukan intensitas ya, taraf intensitas adalah 40 desibel. Jika intensitas ambang pendengaran itu 10 pangkat min 12, berapakah intensitas 100 siswa yang bernyanyi bersama-sama? Kalau satu saja taraf intensitasnya 40, sekarang berapakah intensitas ya, bukan taraf intensitasnya jika 100 siswa yang bernyanyi bersama-sama. Kita cari dulu intensitas satu siswa yang bernyanyi tadi. Kita masukkan ke rumus TI sama dengan 10 log I per I0. TI-nya masukkan 40 sama dengan 10 log I per I0. Nah, bentuk 40 itu bisa ditulis 10 log 10 pangkat 4. Sama dengan 10 log I per I0. 10 log bisa dicoret. Nah, sekarang di sini tinggal 10 pangkat 4 sama dengan I per I0. Kita kalikan silang. Jadi intensitas satu siswa adalah 10 pangkat 4 kali intensitas ambang pendengaran. Boleh langsung kalian kalikan angkanya, boleh. Ya, tetapi untuk menyingkat waktu tidak ya. Sekarang kita, kalau intensitas satu anak sekian, sekarang intensitas 100 anak berapa? Nah, ini berarti intensitas 100 adalah 100 kali intensitas satu anak. Berarti kali 10 pangkat 4. Lah ini di sini baru kita masukkan bahwa I ambang pendengar adalah 10 pangkat min 12. Sehingga diperoleh intensitas 100 siswa adalah 10 pangkat min 6 watt per meter persegi. Jadi adalah beda antara taraf intensitas dan intensitas. Nah, soal yang terakhir adalah soal efek Doppler, yaitu soal nomor 46 halaman 105. Nah, itu saya modifikasi ya. Di situ soalnya seorang pengendara mobil. Seorang pengendara sepeda motor ya. Itu saya ganti orang yang berlari ini ya. Saya mencari gambar yang sepeda motor nggak ketemu-ketemu. Jadi ini mendekati sumber bunyi. Sumber bunyinya adalah sebuah mobil ambulan yang membunyikan sirine. Nah, di situ dari soal diketahui bahwa kecepatan pendengar, yaitu pengendara mobil ini, pengendara sepeda itu bergerak mendekati sumber bunyi, berarti mendekat, ya, mendekati sumber bunyi dengan kecepatan 36 km per jam atau 10 meter per detik. Maka di dalam perjanjian rumusnya nanti kalau pendengar itu mendekati sumber bunyi, maka kecepatan pendengar positif. Nah, di sini juga sudah diberitahu ya, VP positif. Frekuensi sumber Fs, frekuensi sumber, jadi frekuensi yang dibunyikan oleh sirine ambulan itu 600 Hz. Kalau sumber juga mendekati, nah maka Vs adalah negatif. Jika kecepatan udara saat itu 340 meter per detik, kemudian frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor itu adalah 700 Hz. Berapa kecepatan ambulan ini ya? Kecepatan ambulan karena membawa bunyi, berarti kecepatan gelombang bunyi atau
kecepatan sirine sama dengan kecepatan mobil, ambulan. Berapa yang ditanyakan? Itu ya. Kita masukkan ke rumusnya dulu. Efek Doppler rumusnya adalah VFP. Frekuensi pendengar sama dengan VU, kecepatan udara, plus minus. Nah ini loh, plus minus ini mendekat dan menjauh tadi akan membedakan tanda positif dan negatifnya. VP adalah kecepatan pendengar per kecepatan udara saat itu plus minus VS, kecepatan sumber bunyi, ini tadi kecepatan mobil, kali FS, frekuensi sumber bunyi. Kita masukkan tadi VP mendekat berarti positif, VS mendekat berarti negatif. Ini sudah perjanjian, bisa kalian lihat di modulnya halaman 90 berapa ya? 96, 97 sampai 100 itu ada di situ. Dihafalkan itu, tanpa menghafalkan itu tidak bisa ya, harus kalian logika ya, mendekat. Oh, saling mendekat berarti frekuensi yang didengar tentunya akan menjadi lebih kuat atau lebih keras. Kalau dibuat perkalian silang, jadi ini 600 kali 350 hasilnya 210.000, 700 kali 340 hasilnya 238.000, 700 kali VS 700 VS. Nah, sekarang ini pindah ruas berarti 210.000 dikurangi 238.000 hasilnya 28.000. Nah, di sini min, ini min berarti hasilnya positif. Jadi sumber bunyi ini, jadi si ambulan itu bergerak mendekati pengendara sepeda, itu kecepatannya 40 meter per detik. Nah, dari sini kalian bisa melihat yang sumber bunyinya mendekat, pendengarnya mendekat, maka akan terdengar lebih keras. Kalian bandingkan. Nih, kalian lihat. Sumbernya itu frekuensi sumbernya 600 Hz. Karena pendengar mendekat, sumbernya mendekat, maka yang terdengar malah lebih keras, yaitu berapa? 700 Hz. Nah, gitu ya. Nah, ini soal-soal dari Bu Sri Asih sudah saya beri contohnya. Sekarang kalian mempelajari soal-soal yang lain, dikerjakan sendiri. Nanti tugasnya menyusul. Ya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan, nanti insya Allah kalian sudah siap, tinggal memindah. Ya, kurang lebihnya Bu Sri Asih mohon maaf. Belajar yang baik, ya, dijaga ibadahnya, dijaga kebersihannya. Semoga kita selalu sehat, ya, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.